Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dakwah Muhammadiyah, banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang bisa menginspirasi. Salah satunya dari Muhammadiyah itu sendiri. Mudah-mudahan di program Tokoh Inspiratif yang dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah. Hari ini jauh-jauh dari Langkat sudah hadir tamu yang sangat spesial. Kalau kata Pak Ipul, ngundangnya itu susah banget. Soalnya udah ya dengan kesibukannya juga. Tapi alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih sekali dengan hadirnya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, yaitu ada Bang Abdi Sukamto, MSI. Assalamualaikum Bang Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lah. Berapa jam perjalanan dari Langkat kemari? Sebenarnya nggak sampai 1 jam sih. Nggak sampai 1 jam. Apalagi tadi jalan tol ya. Sudah jalan tol ya. Iya. Kesibukan apa nih? Ya kalau saya selama ini memang sebagai pendidik sih. Pendidik guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Langkat. Kebetulan di dekat seputaran kantor bupati lah. Ini mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah penasaran kan, soalnya melihat sosok Bang Abdi ini masih muda ini. Usianya berapa nih Bang? Saya sebenarnya kelahiran tahun 69. 69. Kalau saat ini ya sekitar 54 tahun lah. 54 tahun. Hanya saja memang ya mungkin kalau di pimpinan daerah mau dikatakan Langkat itu kalau kami itu ya mungkin bisa dikatakan 50% ada kaum generasi X dan 50% generasi Y lah. Ya kalau saya mungkin usia yang rata-rata seperti itu bisa dikatakan ya kelompok tua lah. Walaupun dikatakan tadi generasi muda ya kan gitu. Tapi semangatnya masih muda. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, Bismillah juga mengucapkan selamat lah atas terpilihnya menjadi ketua PDM Langkat di periode 2022-2027. Dan sebelumnya Pak Biskomto juga menjadi sekretaris untuk periode 2015-2022 ya Bang? 2010-2015. 2010-2015. Ya, setelah saya itu Pak Sukri Karnedi lah. Oh, oke. Itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya di Muhammadiyah Hotel Langkat itu sama seperti daerah lain sebenarnya. Tidak ada masalah. Artinya proses suksesi itu biasa-biasa aja. Artinya siapapun orang memiliki kepentingan sebenarnya memiliki peluang-peluang untuk bisa duduk di Muhammadiyah Kabupaten Langkat kan begitu. Ya pada saat ini mungkin warga Pesarikata itu mempercayakan kepada kita yang 11 orang sehingga mereka itu memberikan amanah kepada kita untuk bisa menjalankan roda organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin saja tidak ada yang istimewa saya kira. Tapi sebelum menjabat di sekretaris dan ketua PDM ini di organisasi Muhammadiyah itu gimana pengalamannya? Ya kalau di organisasi otonom ya sebelumnya memang ada kan begitu, termasuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sama dengan Pak Baron lah ya. Sama kami berjuang dan Pak Baron alhamdulillah perjuangannya cukup keras memang untuk memajukan Ortom termasuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di Muhammadiyah sendiri sebenarnya sebelum sekretaris pun setelah itu kita wakil ketua kan begitu. Ya sepak terjang Muhammadiyah Kabupaten Langkat itu alhamdulillah setidaknya duduk sama rendah berdiri sama tinggi lah dengan daerah yang lain seperti itu. Tema kita pada tokoh inspiratif ini adalah membangun Muhammadiyah, membangun Langkat yang berkemajuan. Seperti apa generasi muda Muhammadiyah Langkat saat ini? Angkatan muda Muhammadiyah Hotel Langkat saya kira memang memiliki peluang-peluang sebenarnya yang besar untuk membangun Muhammadiyah. Sama-sama berjuang, sama-sama memiliki kesempatan untuk membangun Muhammadiyah. Dan itu sebenarnya telah kita berikan porsi-porsi tersendiri kepada warga Pesarikatan. Bebas untuk mengembangkan potensi, bebas untuk menumbuhkan bakat dan sebagainya. Artinya Muhammadiyah mendukung, memberikan support. Sehingga lahirlah orang-orang yang setidaknya angkatan muda Muhammadiyah itu yang sampai hari ini alhamdulillah bisa mampu untuk mengembangkan potensi tidak hanya di kancah Sumatera Utara tapi juga ke nasional kan begitu. Artinya kita tidak mengkerdilkan tapi berusaha untuk mengangkat potensi tadi. Kira-kira seperti itu ya. Muhammadiyah Langkat itu kan menjadi satu dari 27 pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Sumatera. Itu bisa dijelaskan profil dari PDM Langkat ini sendiri? Iya. Kita Muhammadiyah Kota Langkat sebenarnya awal mulanya itu masih bergabung sih dengan Muhammadiyah Langkat Binjai. Langkat Binjai.
Jadi sahabat pendakwah Muhammadiyah, sesungguhnya bahwa awal mula berdirinya Muhammadiyah Kabupaten Langkat itu sesungguhnya berawal dari Muhammadiyah yang ada di Langkat Binjai, kan seperti itu, Langkat Binjai. Hanya saja dikarenakan pemerintahan Kabupaten Langkat itu terjadi pemekaran sekitar tahun 85, maka secara organisasi juga harus mengikut ke pemerintahan. Walaupun ada beberapa warga pesyarikatan yang sampai saat ini pun ya belum bergabung juga dengan Muhammadiyah Kabupaten Langkat, ya setidaknya ya kita legowo, tidak ada masalah. Yang penting kan sama-sama untuk mengembangkan Muhammadiyah. Berdiri tahun 85, kemudian kita sampai saat ini masih memiliki 8 cabang dari 23 kecamatan. Jadi sekitar 30% lah, 30% kita masih menyentuh kecamatan itu dengan posisi Muhammadiyah. Kemudian kita masih memiliki 43 ranting yang ada di Kabupaten Langkat itu sendiri. Dengan ortom-ortom yang kita miliki sebenarnya sama dengan yang ada di Pemda wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah kita juga memiliki organisasi otonom baik Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Tapak Suci, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahkan Hizbul Waton. Artinya ortom berkembang, kemudian amal usaha juga ada di Kabupaten Langkat. Hanya saja memang kita belum bisa untuk mengembangkan berbagai amal usaha yang lain. Kita masih memiliki amal usaha lembaga pendidikan lah. Jadi untuk Kabupaten Langkat yang letaknya itu dari Langkat Hulu, wilayah Baoro, kemudian Langkat Ilir, wilayah Stabat, Secanggang, bahkan sampai Teluk Haru, Besitang, itu kita baru hanya memiliki 16 lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai ke SMK. Dan rencana memang kita sudah ingin mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Langkat, dan kita hari ini memang sudah mempersiapkan orang-orang yang berusaha untuk kita SK-kan untuk menginisiasi mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Saya kira itu amal usaha yang masih menjadi lahan dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Langkat, saya kira seperti itu. Dari tahun 1985 sudah berdirikan dari Muhammadiyah Langkat ini 16 amal usaha ada. Apa ada kesulitan sejauh ini untuk membuat amal usaha, membentuknya itu? Sebenarnya tidak ada sih, hanya saja persaingan memang. Persaingan Muhammadiyah di Kabupaten Langkat itu memang nama Muhammadiyah di satu sisi masyarakat hari ini tidaklah sejenuh, tidaklah sekhawatir dengan di masa lalu kan begitu. Tapi label-label atau stigma-stigma jelek itu terhadap Muhammadiyah masih melekat sebenarnya, sehingga ada masyarakat yang cara berpikirnya konservatif masih memandang bahwa untuk apa masukkan anak kita ke sekolah Muhammadiyah kan begitu, karena nanti yang diajarkan ya bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya kan begitu. Mindset seperti itu masih ada tertanam kan begitu. Sehingga memang mereka selaku orang tua belum bisa untuk menitipkan anaknya ke sekolah Muhammadiyah. Namun begitu, kita memiliki sekolah-sekolah yang masih posisi unggul lah, seperti di SMA Pangkalan Berandan. Itu memang dari pertama berdiri itu alhamdulillah siswanya memang masih signifikan lah kan seperti itu. Kemudian hari ini kita juga memiliki sekolah dasar Islam terpadu di Payamambar wilayah Stabat, yang kebetulan alhamdulillah 1 tahun yang akan datang hari ini kita sudah menerima pendaftaran untuk 1 tahun yang akan datang. Ini seperti itu. Artinya potensi orang tua di sisi yang lain memang masih memberikan harapan terhadap pendidikan, lembaga pendidikan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Untuk pembinaan amal usaha Muhammadiyah itu seperti apa? Sebenarnya kita sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidaknya kita juga melalui koordinasi, rapat koordinasi, kemudian pengajian di Muhammadiyah Kabupaten Langkat alhamdulillah sampai saat ini masih diminati, dan amal-amal usaha termasuk pimpinannya kita harapkan mereka setiap ada pengajian mereka harus mengikutinya. Setidaknya ini menambah pemahaman mereka bahwa mereka berbuat mengembangkan amal usaha tapi juga harus kuat dalam ideologi. Harapannya seperti itu, sejalan. Itu bagian dari pembinaan, dan
setidaknya rapat kerja yang dilakukan oleh wilayah dengan mengutus mereka juga itu bagian daripada cara untuk memfasilitasi mereka sehingga mereka tuh mendapatkan pemahaman yang benar dalam mengembangkan amal usaha. Jadi tadi udah mau usaha, memang ya mungkin masih, kalau menurut Bang Abdi masih termasuk sedikit enggak? Iya, masih sedikit. Masih sedikit. Iya. Kalau untuk persoalan kader Muhammadiyah sendiri di Langkat itu seperti apa? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kita pimpinan persyarikatan kita itu terdiri seperti saya katakan tadi, terdiri dari porsi generasi X dan generasi Y ya. Artinya kita sebenarnya mengembangkan, memberikan peluang-peluang, ruang-ruang gerak yang sangat subur kepada Angkatan Muda Muhammadiyah, termasuk Ortom itu kita bebaskan, bahkan mereka kita motivasi, kita usahakan bahwa mereka itu bisa membawa nama baik Angkatan Muda Muhammadiyah Langkat, dan setidaknya nama Muhammadiyah Langkat itu akan tercerahkan. Sebagai contoh misalnya bahwa selama ini kan ada Hanifah ya, Hanifah itu dulu kan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sumatera Utara kan begitu. Itu berasal dari Besitang ya. Dari Besitang, kemudian sempat dia ikut suksesi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pusat, akhirnya duduk sebagai bendahara. Kemudian yang kemarin waktu muktamar di Medan kemarin itu anak dari Hanifah tadi di Panggeberandan ya. Kemudian yang hari ini ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah duduk juga sebagai sekretaris pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, si Juanda. Kita juga punya embasir Pak Basir Hasibuan itu dari Tanjung Pura, dan setidaknya beliau dipercaya, diberikan amanah sebagai kepala bidang pendidikan SMA di Provinsi Sumatera Utara. Dan ini sebenarnya masih banyak sebenarnya, termasuk di DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, di pimpinan cabang IMM Medan. Itu kan orang-orang Langkat semua aja. Jadi banyak tersebar ya? Iya, alhamdulillah. Baik, Bang Abdi Sukopto, kita tahan dulu perbincangan kita ya. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu karena ini sangat menarik sekali terkait dengan bagaimana perkembangan dan bagaimana membangun Muhammadiyah, membangun Langkat yang berkemajuan. Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Inspiratif masih bersama saya Bes Nugraha dan narasumber kita ada Bang Abdi Sukamto MSI selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Bang ya. Terkait dengan pembinaan tadi udah terkait dengan soal kadernya. Pembinaan kader muda seperti IPM, IMM, Pemuda dan Nahdlatul Aisyah itu seperti apa? Sebenarnya kan organisasi otonom di satu sisi mereka berinduk ke Muhammadiyah. Tapi di sisi lain memang mereka mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam organisasi otonom sendiri. Jadi mereka itu masing-masing sudah ada sistem pengkaderannya, dan itu semuanya kita fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan pengkaderan itu sendiri. Dan ketika Muhammadiyah sangat membutuhkan kader-kader sendiri, dan tentunya mereka diberikan kesempatan untuk maju, untuk tampil. Terbukti dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat sendiri ada dari golongan-golongan yang awal mulanya Angkatan Muda Muhammadiyah, ada yang berasal dari Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan daerah Asia begitu juga
ada yang berasal dari Nasihatul Aisyah, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu juga. Kalau dari segi pengkaderan secara struktural, saya kira memang mereka itu kan mengikuti secara berjenjang dari Taruna Melati, Baitul Arqam dan sebagainya, versi Ortom itu sendiri, dan itu mereka telah melaksanakan, dan kita setidaknya pembinaan itu melalui sebagai narasumber dan sebagainya. Dan kemudian kita juga tetap melakukan rapat kerja koordinasi dengan antara pimpinan Ortom dengan Muhammadiyah itu sendiri, setidaknya agar Muhammadiyah di Kabupaten Langkat itu dan Ortomnya itu berjalan seiring berjalan bersama, sehingga Muhammadiyah di Kabupaten Langkat itu bisa maju bersama. Harapan seperti itu. Dan menjadi Langkat yang berkemajuan. Iya. Bang Abdi, terkait dengan PDM Langkat itu sendiri, Abang kan udah menjabat menjadi ketua dari 2020, periode 2022-2027, dan ini udah awal 2024. Ini apa saja yang udah dilakukan dari PDM Langkat? Kita dari Tanpis Musyawarah Daerah kemarin, memang kita ada beberapa hal sih rekomendasi. Salah satu diantaranya adalah kita punya inisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, dan hari ini memang sedang dirambah ke sana, dan kita berusaha untuk mendekati Bupati untuk meminta lahan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Artinya yang sifatnya masih wacana, dan kita akan segera untuk wujudkan. Kemudian kita juga hari ini memang sudah mendesain sebuah batik nasional milik Kabupaten Langkat, kan begitu, Kabupaten Langkat, dan kita sudah lombakan, dan insya Allah nanti kita akan buat hak ciptanya. Kita sudah sampaikan ke Suara Muhammadiyah, setidaknya ada brand sendiri milik Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Kita juga memang berusaha untuk ini, yang setidaknya kegiatan-kegiatan yang forsi hasil Tanpis tadi kita jalankanlah seperti itu, kegiatan rutin yang kita lakukan yang selama ini. Dan insya Allah hari Ahad nanti kita akan melaksanakan Rakerfim. Kita mengundang diantaranya adalah Majelis dan Ortom tingkat UPP. Kemudian kita juga sekaligus meluncing baju batik nasional. Artinya apa? Artinya dengan Rakerfim itu kita berharap bahwa semua gerak langkah Muhammadiyah Kabupaten Langkat bersama dengan majelis dan lembaga itu semuanya harapannya bisa bersinergi. Mereka itu menjadi unit pembantu Muhammadiyah, mereka juga bergerak untuk bisa membawa misi Muhammadiyah, dan itu sebenarnya masih sejalan dengan Tanpis, hasil Tanpis itulah sebenarnya. Makanya ya bersinergi itu sangat penting ya. Tapi yang ingin ambil tadi terkait dengan pembangunan perguruan tinggi, keseriusan dari PDM Langkat ini seperti apa sampai sekarang? Iya, kita kemarin alhamdulillah sebenarnya sampai saat ini terima kasih kepada Pak Rektor UMSU ya, sebenarnya memfasilitasi, dan kita sudah audiensi sebenarnya dengan beliau, dengan UMSU. Waktu itu kita ingin ini berusaha bagaimana cara mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, kan begitu. Karena memang di Langkat itu sangat tinggi kali persaingannya, termasuk di sana ada perguruan tinggi Al-Maksum di ibu kota kabupaten, yang memang perguruan tinggi itu sangat diminati, apalagi mahasiswanya itu yang sangat bisa dikatakan lebih banyak mendapatkan dana KIP dari pemerintah, sehingga banyak yang berbondong-bondong anak-anak tamatan SMA SMK Madrasah Aliyah masuk ke sana. Jadi kita memang berusaha untuk mencari perguruan tinggi yang program studinya strategis. Itulah diberikan masukan oleh Rektor UMSU, kalau bisa Bapak Muhammadiyah Kabupaten Langkat harus menyediakan lahan 0,5 hektar minimal untuk sebuah perguruan tinggi yang sifatnya sekolah tinggi. Kemudian program studinya pun kalau bisa memang belum ada di Kabupaten Langkat itu sendiri, sehingga nilai jualnya, bargainingnya masih bisa diharapkan, kan begitu. Jadi kita sudah mendekati, kita sudah melaksanakan audiensi dengan Rektor UMSU, dan alhamdulillah beliau menyambut baik dan akan mendukung itu, mensupport itu. Dan begitu juga kita ceritakan juga dengan Pak Bupati, dan beliau mendukung juga. Hanya saja sampai saat ini kita masih mencari lahan. Harapannya adalah ada lahan-lahan PTP itu yang setidaknya masih bisa diharapkan untuk bisa dibangun. Walaupun sebenarnya pimpinan cabang Muhammadiyah Pangkalan Berandan itu memiliki lahan, dan kita diberi persilakan untuk membangun
perguruan tinggi di sana, hanya saja posisinya di Pangkalan Berandan kan begitu. Jadi ini masih butuh koordinasi, butuh rapat bersama untuk memecahkan masalah itu. Setidaknya kita berharap perguruan tinggi itu ada di ibu kota kabupaten. Ya. Seperti itu. Oke. Untuk dari PDM Langkat sendiri itu apakah sudah punya buku sejarah Muhammadiyah? Kalau misalnya Boy terkait dengan penulisan itu prosesnya seperti apa? Memang sebelum saya diamanahkan sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat, saya sebenarnya sudah menghibahkan diri untuk mempersiapkan diri menulis sejarah Muhammadiyah Langkat. Dan sampai hari ini insya Allah dalam waktu dekat akan rampung. Hanya saja memang banyak lembaran-lembaran, setidaknya jejak-jejak yang harus dikutip. Tak ubahnya seperti sebuah puzzle yang berserakan, saya harus mencari, disusun satu persatu kan begitu. Ya walaupun ada rasa kesulitan, tapi setidaknya ada rasa bangga mendapatkan cerita-cerita yang dulu pernah diraih oleh para pendahulu seperti itu. Dan insya Allah memang dalam waktu dekat nanti kita berusaha untuk menyelesaikan itu. Ada kisah-kisah menarik di antara cabang-cabang, di antara ranting-ranting yang ada. Setidaknya ingin ini menjadi bukti bahwa nantinya diharapkan bahwa warga Pasyarikatan Kabupaten Langkat itu akan melihat bahwa ini loh di Kabupaten Langkat orang yang pernah menapak tilasi, menjejaki kakinya untuk membangun Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Harapan seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Sejauh ini udah berapa persen? Ya, insya Allah sudah 95%. 95%. Ya, insya Allah sudah 95%. Kemudian halamannya pun sekitar 300 halaman. 300 halaman. Itu belum lagi ditambah literatur yang lain. Walaupun saya harus mencari dari berbagai sumber, termasuk literatur jejak digital dari beberapa orang-orang yang pernah menulis di internet, atau juga dari karya tulis termasuk skripsi maupun disertasi dari perguruan tinggi yang meneliti sejarah Islam di Kabupaten Langkat yang sangat ada irisannya dengan Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Kemudian dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang hari ini masih hidup, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dulu sempat saya datangi, saya jumpai yang masih hidup dan hari ini sudah meninggal. Setidaknya itu bagian daripada khasanah atau referensi saya nanti ketika mengumpulkan berita itu menjadi sebuah buku. Seperti itu. Sejak tahun berapa itu? Ya, itu. Sebenarnya 2 tahun yang lalu. Ya, awal mula 2 tahun yang lalu. Kesulitannya itu tadi kau mungkin yang selalu abang hadapi apa? Iya, memang Langkat itu di satu sisi luas wilayah yang sangat jauh sih. Kalau kita ke Baworo itu lebih kurang 3 jam ke sana. Kemudian kalau ke Besitang 1 jam atau 2 jam setengah ke Besitang. Artinya itu yang jauh ya, antara Teluk Haru kemudian Langkat Hulu. Artinya apa? Ketika saya ingin datang untuk melakukan wawancara, ingin melakukan mencari literatur baik melalui wawancara secara langsung, tentu membutuhkan waktu ya, Kemudian saya tak berjumpa dengan orang tokoh-tokoh aslinya, tokoh pendiri awal, ya terpaksa saya harus mendapatkan literatur dari berbagai sumber. Walaupun saya ketika saya di wilayah, saya bertanya dengan Pak Tholib, adakah kira-kira gambaran-gambaran sejarah Muhammadiyah yang lalu seperti itu. Setidaknya ini menjadi pendukung, walaupun dikatakan itu sebagai sumber sekunder, tidak primer, tapi setidaknya itu pendukung juga. Dan saya kira kesulitan-kesulitan itu masalah waktu saja. Jikalau puzzle-puzzle itu berserakan dan saya tahu tempatnya, insya Allah kan saya datangi kan begitu. Masalahnya ini ada yang nyangkut di pohon, ada yang nampak deh. Iya. Untuk resume dari buku sejarah Muhammadiyah Langkat ini yang sudah dibuat itu bisa disampaikan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Kabupaten Langkat sesungguhnya memang sama sih sebenarnya Muhammadiyah yang lain. Hanya saja memang sejarah ini di Muhammadiyah Langkat itu dikarenakan kita memiliki 8 cabang ranting-ranting yang ada, namun setidaknya masuk Muhammadiyah ke Kabupaten Langkat itu tidak sama. Apa tidak sama? Karena memang ada yang dulu bergabung dengan Muhammadiyah, dengan Muhammadiyah Binjai Langkat begitu. Ya, di tahun-tahun 1917, 1933 itu Muhammadiyah yang dulu konsulatnya ada di Sumatera Utara termasuk di Binjai itu dulu sudah ada.
sudah ada. Jadi gerakan Muhammadiyah pada waktu itu di Kabupaten Langkat tidak langsung mengatasnamakan Muhammadiyah, tidak, tapi namanya adalah Al-Quran Sunnah. Quran Sunnah. Di Kabupaten Langkat setelah saya teliti, saya lihat referensi-referensi, saya tanya dengan sumber-sumber, terus ternyata mereka tidak bernama Muhammadiyah dulu. Mungkin ya kalau saya memandang bahwa nama Muhammadiyah ini kan seolah-olah menjadi ini ya, ada satu mitos mungkin di tengah masyarakat yang konservatif yang memandang Muhammadiyah itu bid'ah khurafat yang selalu dakwanya itu secara vulgar, sangat ekstrim dan sebagainya. Mungkin kesannya seperti itu dulu. Sehingga nama Muhammadiyah itu belum bisa diterima masyarakat secara 100% kan begitu. Akhirnya para juru dakwah yang pulang dari Jawa, yang menyebarkan dari Jawa mungkin ke Sumatera Utara, mereka menggunakan dakwah Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah ini banyak diterima oleh masyarakat. Hanya saja ketika Muhammadiyah itu sudah mulai berkembang pesat, akhirnya Quran Sunnah itu memandang bahwa ini visi misi kok sama kan seperti itu. Kok sama antara Muhammadiyah dengan Al-Quran Sunnah? Akhirnya mereka itu berusaha untuk meleburkan diri dengan Muhammadiyah. Ini semangat seperti ini terus diikuti oleh para pendahulu. Dan setidaknya walaupun banyak hambatan-hambatan, termasuk diantaranya ada yang dibully, ada yang memberikan ancaman, ada yang setidaknya tekanan-tekanan, tapi para founding fathers dahulu, pendiri Muhammadiyah, setidaknya mereka berkeyakinan bahwa dakwah yang disampaikan melalui Muhammadiyah sesungguhnya tidak jauh daripada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mengapa kita harus gentar kan begitu? Karena dakwah ini adalah dakwah Al-Quran Sunnah, dakwah Muhammadiyah, dakwah yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi gambaran seperti itu kita tulis setidaknya menjadi penyemangat. Dan Muhammadiyah terus mengalir, makanya judul buku yang saya tulis itu adalah Muhammadiyah Langkat Gerak Melintasi Zaman. Artinya dari periode ke periode itu terus berjalan hingga hari ini. Jadi kita sudah melewati 8 fase sebenarnya, fase kepemimpinan. Dari periode awal Pak Sarmian, kemudian Pak Baharudin. Pak Sarmian ini adalah dulu seorang guru SMP di Padang Tualang. Dakwah beliau sudah sampai ke ini ya, ke Bahorok waktu itu. Bahorok yang dikenal sangat jauh. Hanya saja beliau itu harus berkorban untuk berdakwah. Pernah terjadi satu hari ketika malam di bulan Ramadan, dia naik sepeda motor. Ketika pulang dari Namotongan itu bannya bocor. Penduduk masih sedikit. Dia harus menuntun sepeda motornya. Sehingga baru beberapa kilometer dia jumpa tempel ban. Akhirnya setelah itu pulang dia ke Stabat kan begitu. Itu bisa ditempuh sampai jam 2 malam. Dia harus sampai ke rumah. Dakwah-dakwah orang seperti di masa lalu seperti itu. Artinya di Kabupaten Langkat ya. Gambaran-gambaran seperti itu kita uraikan dalam buku nanti, setidaknya akan menjadi semangat, setidaknya semangat bagi generasi muda di Angkatan Muda Muhammadiyah untuk menapaki bagaimana perjuangan orang dahulu. Dan masa Pak Baharudin Siregar, ketua Muhammadiyah selanjutnya, itu adalah diberikan amanah sebagai ketua Muhammadiyah. Dia juga diberikan amanah di masa reformasi sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi PAN. Ini adalah sebuah amanah. Dan setelah itu masa Pak Sutomo alhamdulillah sempat memimpin KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Dan masa Pak Sujarno beliau juga lebih jauh lagi diberikan amanah sebagai duduk di kepala dinas, apakah kepala dinas pendidikan, kepala dinas di Bapeda, termasuk kabak perekonomian, dan hari ini sebagai staf ahli. Ini adalah bagian kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah. Sejarah itu kita tulis, dan setidaknya ada bagian-bagian tertentu yang menjadi motivasi kuat bagi warga perserikatan. Yang terakhir dalam buku itu kita juga tulis namanya analisis SWOT. Ada sebuah uraian bahwa di Muhammadiyah Langkat itu ada nanti strength, ada kekuatan, kemudian ada kelemahan, ada juga opportunity, kemungkinan peluang-peluang, ada juga ancaman-ancaman. Inilah yang akan kita tulis, bahwa jikalau kita berjuang di Muhammadiyah khususnya Langkat, berarti akan berhadapan dengan itu. Masalah itu tetap ada, tapi setidaknya bagaimana kita menjadikan itu sebagai mencari sebuah strategi untuk memecahkan solusi itu. Sebelum kita ke closing statement, bagaimana bermuhammadiyah di Langkat? Kalau ditanya bermuhammadiyah di Kabupaten Langkat, saya kira
kita berharap sebenarnya, dan saya di masa kepemimpinan ini ingin membawa Muhammadiyah itu seperti yang memiliki karakteristik Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Artinya apa? Artinya tetap warga Pesarikatan itu berpedoman kepada tauhid. Tauhid tidak boleh jauh. Itulah mengapa di warga Pesarikatan Muhammadiyah sebulan sekali kita melaksanakan pengajian daerah. Pengajian daerah sebulan sekali. Dengan mengambil ustaz-ustaz dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita hadirkan itu artinya apa? Artinya agar ranting-ranting termasuk anggota yang jauh kedudukannya dengan pimpinan wilayah, setidaknya mereka mendapatkan inspirasi, siraman rohani, spiritual, dan keagamaan maupun organisasi dari Muhammadiyah yang memang betul-betul terupdate dari pimpinan wilayah itu sendiri. Kemudian kita juga berharap bahwa Muhammadiyah Kabupaten Langkat itu harapannya tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dakwahnya hari ini ada juga warga Pesarikatan yang masih berbau-bau dari Salafika, kan seperti itu. Itu masih ada seperti itu. Hanya saja kan kita berusaha untuk tetap membentengi itu. Makanya di periode ini kami juga berusaha untuk memproteksi agar warga Pesarikatan setidaknya steril, terproteksi dengan kondisi yang ada. Kemudian kita juga berharap bahwa ajaran Islam di Langkat itu, Muhammadiyah di Langkat itu tetap wasatiyah, damai, tengahan, tidak terlalu frontal, tidak juga ya sama seperti dikatakan Profesor Dr. Dini Samsudin lah, proporsional. Artinya apa? Kita satu sisi jikalau pemerintah mungkin tidak menjalankan amanah, mungkin kita juga bisa melakukan kritik. Tapi ketika mereka melaksanakan regulasi yang ada, setidaknya kita juga harus mendukung, kan begitu. Itulah Islam yang damai, saya kira, yang wasatiyah, kan seperti itu. Dan alhamdulillah Muhammadiyah Kabupaten Langkat itu semuanya masih mengikuti aturan-aturan yang ada, baik berorganisasi, baik bermuhammadiyah maupun mengikuti aturan pemerintah yang ada. Kita juga dari kepemimpinan kita ada yang juga duduk di Majelis Ulama Indonesia, ada juga di forum kerukunan umat beragama. Jadi kita semuanya membaur kita semuanya bisa diterima oleh elemen-elemen yang ada. Dan yang terakhir saya kira kita juga membawa misi rahmatan lil alamin. Artinya dakwah kita itu kita usahakan disampaikan kepada siapa saja. Itulah yang kami yang sampai sekarang juga, walaupun semua daerah saya kira sama seperti itu, tapi kami ya tetap berusaha untuk menjalankan itu sebaik-baiknya. Saya kira seperti itu. Baik, Bang Abdi Sukamto. Terakhir mungkin dengan tema kita membangun Muhammadiyah, membangun Langkat yang berkemajuan. Mungkin closing statement atau hal yang ingin disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah hari ini. Sesungguhnya ketika hari ini kita berada di wilayah rumah besar Muhammadiyah, rumah besar atau kapal besar Muhammadiyah, hari ini kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan, memang kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan berjuang di posisi apapun kita, apakah sebagai pimpinan, sebagai anggota, kader, warga, simpatisan dan sebagainya, tetap kita semuanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang masing-masing kita memang memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan Muhammadiyah. Akhirnya dengan memajukan Muhammadiyah sesungguhnya sama dengan memajukan Islam itu sendiri. Saya kira demikian. Luar biasa sekali Bang Abdi Sukamto, MSI selaku Ketua PDM Langkat. Terima kasih Bang Abdi sudah berhadir di podcast dalam program Tokoh Inspiratif di Studio Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan Bang De tetap semangat dalam berjuang Muhammadiyah di PDM Langkat dan semoga sukses untuk program kerjanya. Terima kasih ya Bang De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan base bersama dengan Bang Abdi Sukamto MSI selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menginspirasi dan membuat para kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, dan Ortom wilayah semuanya tetap bersemangat dalam bermuhammadiyah. Jangan pernah putus asa, apapun rintangannya, mudah-mudahan kita bisa melewati itu semua. Insya Allah bisa berkemajuan seperti Muhammadiyah, dakwah yang berkemajuan. Akhir kata saya Bes Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.